Kalian pernah mikir gimana cara Sunan Kalijaga mengalahkan Prabu Siliwangi? Gimana kisahnya? Ini dia. Dalam kepercayaan spiritualis Jawa, kisah ini dimulai pada perseteruan antara Sunan Gunung Jati dengan Prabu Siliwangi. Dikarenakan Prabu Siliwangi tidak terima dengan ajakan Islam oleh Sunan Gunung Jati, atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448 Masehi, dan ayahnya yang bernama Syarif Abdullah yang menikah dengan Nyi Larasantang, putri dari Prabu Siliwangi. Setelah mengirimkan beberapa pendekar termasuk Pangeran Arya Kemuning untuk melawan Prabu Siliwangi namun kalah, akhirnya Sunan Gunung Jati ini memerintahkan Sunan Kalijaga yang dalam versi ini merupakan murid dari Sunan Gunung Jati. Untuk mengalahkan Prabu Siliwangi, Sunan Gunung Jati ini mendapatkan wangsit atau petunjuk untuk menggunakan sebuah tombak yang bernama Karera Reksa milik Nyi Roro Kidul. Atas utusan dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga menemui Nyi Roro Kidul untuk mendapatkan tombak sakti tersebut. Nah, Nyi Roro Kidul yang sudah lama jatuh cintrong dengan Sunan Kalijaga, Nyi Roro Kidul ini berpura-pura menolak permintaan dari Sunan Kalijaga dan ingin dipertemukan dengan Sunan Gunung Jati. Saat mereka bertemu dengan Sunan Gunung Jati, ternyata Sunan Gunung Jati ini sudah tahu apa isi hati dari Nyi Roro Kidul yang sudah lama memendam rasa terhadap Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Gunung Jati memerintahkan Sunan Kalijaga untuk menikahi Nyi Roro Kidul atas dasar agama. Namun Nyi Roro Kidul ini meminta sebuah mahar yang bernama tasbih kecubung wulung yang hanya terdapat di tepian Laut Merah. Melalui proses tafakur sekitar 4 hari, akhirnya Sunan Kalijaga ini berhasil mendapatkan tasbih kecubung wulung yang berbahan batu giok itu di tepian Laut Merah, yang konon mendapat bantuan dari Lelembut, anak buah dari Ratu Bilqis yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Setelah mendapatkan tasbih tersebut, kemudian Sunan Kalijaga menikahi Nyi Roro Kidul dan menggunakan tombak Karera Reksa milik Nyi Roro Kidul untuk mengalahkan Prabu Siliwangi dengan total pertandingan selama 7 hari 7 malam. Dan ternyata tombak Karera Reksa itu sudah diperkuat sebelumnya oleh Sunan Gunung Jati yang tadinya 7 runcing menjadi 9 runcing, yang kemudian tombak ini dikenal dengan Pusaka Agung Buana Nirwana Cakra Langit yang konon masih tersimpan di Keraton Laut Selatan.